Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2015 yang berjudul Dead Rising Watchtower. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Jack Lipovsky, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Jesse Clive sebagai Chase, Megan Norris sebagai Crystal, dan Keegan Connor sebagai Jordan. Menceritakan tentang sebuah kota yang mendapatkan serangan teror berupa virus zombie. Sebuah vaksin pemerintah gagal untuk menghentikan infeksi dari penyebaran tersebut. Alhasil muncullah sekelompok orang yang berjuang untuk mencari akar dari penyebab pandemi. Dalam pencarian itu, mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke sebuah konspirasi oleh pihak pemerintah. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah animasi tentang manusia yang tergigit oleh zombie. Ternyata itu adalah sebuah tayangan iklan vaksin antivirus zombie yang bernama Zombrex untuk mencegah manusia berubah menjadi zombie. Antivirus ini dikembangkan oleh organisasi pemerintah bernama Federal Emergency Zombie Agency atau yang disingkat VEJA dan harus digunakan secara rutin setiap harinya. Lalu terlihat seorang pria yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie di sebuah gang buntu. Kemudian bertemu dengan dua zombie yang kini berusaha mati-matian. Ia mencoba melawan zombie polisi dengan zombie berkostum badut mulai berangkat menghampirinya. Zombie polisi mulai menyerangnya seketika berhasil dikalahkan sang pria. Namun pria itu kembali diserang oleh zombie badut yang membuatnya mulai dilanda kepanikan ketika para zombie yang dihadang mulai membuka gerbang dan para zombie itu pun mulai berdatangan ke arahnya. Lalu, scene pun beralih kepada waktu sebelum terjadinya suasana mengerikan tersebut. Dengan kondisi kota beberapa hari sebelumnya, saat di mana media sibuk memberitahukan keadaan kota Oregon, Amerika Serikat sudah kacau akibat wabah zombie. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar penduduk segera menjauhi kota untuk yang memiliki kendaraan. Sementara itu, bagi yang tidak mempunyai kendaraan, mereka diarahkan ke pusat evakuasi bernama Megadome, yang telah dikelilingi oleh tembok karantina. Di Megadome, setiap jam akan ada bus yang menjemput manusia yang masih bertahan hidup. Memperlihatkan seorang pria reporter bernama Chase serta rekannya bernama Jordan. Mereka berdua sedang melakukan rutinitas kerjanya, yaitu meliput kondisi di sekitar Megadome. Di sana mereka mewawancarai seorang wanita bernama Crystal, dan Chase pun menanyakan tentang keadaan adanya zombie. Namun ternyata Crystal tidak menyukai pertanyaan tersebut, alhasil pertanyaan itu membuat Crystal pergi begitu saja. Setelah itu Chase dan Jordan memutuskan untuk berpisah karena terjadi perdebatan antara mereka. Jordan berusaha meliput dari sudut lain dengan sebuah kamera, sedangkan Chase memasuki tenda medis yang langsung merekam aktivitas di dalam tenda itu menggunakan kamera handphonenya. Chase yang melihat seorang pria tengah melakukan vaksinasi Zombrex, tiba-tiba satu pasien yang berada di dalam berubah menjadi zombie tanpa sebab. Padahal mereka sudah diberi vaksin Zombrex. Lalu, Chase yang melihat hal itu pun tampak menjadi panik dan beberapa kali ia melakukan perlawanan. Pada akhirnya Chase berhasil keluar dari kengerian yang berada di dalam tenda. Kemudian di lokasi Jordan sedang merekam, yang dimana terdapat salah satu orang yang mencurigakan dengan cepat tiba-tiba berubah menjadi zombie. Lalu, orang itu pun langsung menularkan virus kepada orang-orang. Ternyata perubahan itu terjadi bersamaan, sehingga keadaan di sana menjadi sangat kacau. Jordan yang berusaha menyelamatkan diri, ia pun berhasil memasuki mobilnya, sambil berteriak memanggil nama Chase. Namun Chase yang tidak kunjung menjawab, pada akhirnya Jordan pergi dari sana meninggalkan Chase. Saat itu juga Chase muncul dan memanggil Jordan, tapi Jordan tidak mendengarnya karena sudah begitu menjauh. Di saat itu juga Chase melihat Crystal yang telah ia wawancarai. Berhubung keadaan yang semakin kacau, pada akhirnya Chase memutuskan untuk pergi bersama Crystal. Lalu, saat berusaha mengejar Crystal, tiba-tiba ada zombie yang berusaha menggigit Chase. Chase yang berhasil berlari menyelamatkan diri, lantas bertemu kembali yang mana memperlihatkan Crystal tengah membujuk seorang wanita bernama Maggie untuk kabur, yang kini tampak menyesal telah membunuh sang putri yang sudah menjadi zombie. Berhubung zombie yang semakin banyak, mereka yang kini memasuki sebuah mobil van dengan cepat melajukan mobil untuk menghindari kejaran zombie di lokasi yang begitu mengerikan ini. Di pertengahan perjalanan, Chase yang bertugas seorang reporter sesekali melaporkan keadaan yang terjadi kepada mantan atasannya, yang kini menyiarkan perbincangan mereka secara live bahwa vaksin Zombrex tidak ampuh seperti yang seharusnya, walaupun sudah divaksin setiap hari. Akibat kurangnya fokus berkendara, Maggie yang menabrak sesosok zombie mulai mengalami kepanikan berlebih yang membuat mereka mengalami tabrakan kembali. Untung saja mereka pun berhasil dengan cepat menyelamatkan diri dengan memasuki sebuah toko yang tersandar di pinggir jalan. Tepatnya ketika di dalam toko tersebut, Crystal yang menemukan sebuah pistol dengan peluru kosong membuat mereka mengalami kepanikan kembali untuk segera mempersiapkan beberapa barang yang bisa dijadikan senjata serta alat-alat pelindung diri.
Sementara itu di tempat lain, akhirnya Jordan yang meninggalkan Chase seketika berhasil sampai di tembok pembatas karantina. Namun Jordan diperlakukan tidak baik oleh polisi-polisi yang berjaga karena ia dianggap sudah terinfeksi virus walau tidak terlihat gejalanya. Di waktu yang bersamaan dengan masuknya Jordan, terlihat 3 orang yang tidak terinfeksi sedang berlari ke gerbang. Tetapi para polisi itu menutup gerbang dengan cepat, tidak mengizinkan mereka untuk masuk, malah menembaki mereka hingga tewas. Melihat kekacauan itu, Jordan yang melaporkan informasi terkait keberadaannya di lokasi karantina tentang sikap petugas yang menembak orang-orang yang hendak mengevakuasi diri mereka. Hal itu membuat Chase, Crystal, dan Maggie yang mendengarnya dengan terpaksa harus menetap semalam di tempat itu. Jika mereka ke perbatasan sekarang, mungkin mereka akan mati ditembak petugas. Lalu, petugas yang mulai mengkarantina Jordan mulai berusaha mengambil stempel air liurnya untuk sebagai tes jika Jordan tidak terinfeksi. Seketika malam pun kini tiba. Chase yang terbangun dari istirahatnya seketika mendengar bunyi alarm jam yang membawanya kepada Crystal jika bunyi tersebut berasal dari gelang khusus yang mana pemakai gelang tersebut sudah ditandai jika mereka terkena virus zombie. Chase yang melihat Crystal tidak berubah setelah menyuntikkan vaksin, begitu tidak paham mengapa orang-orang di karantina meski sudah mendapatkan vaksin masih saja berubah. Hal itu menjadikan tanda tanya besar bagi Chase yang bertugas sebagai reporter. Keesokan paginya Chase, Crystal, dan Maggie yang masih berlindung di dalam toko. Maggie menghampiri Crystal untuk menenangkannya jika Crystal akan baik-baik saja ketika melihat gelang khusus yang Crystal pakai dari pemerintah. Dan di situ makin terbuka bahwa siapapun yang memakai gelang khusus tersebut memiliki sebuah tanda jika mereka pernah terinfeksi virus, sehingga harus memakai vaksin Jombrek secara rutin untuk mencegah perubahan menjadi zombie. Sementara itu di tempat lain, setelah Jordan melakukan pengecekan ketat, pada akhirnya ia dinyatakan bersih dari virus, serta kini dibebaskan kembali. Lalu, kemudian datanglah beberapa mobil militer yang memberikan kabar mengejutkan dari petinggi militer, yaitu Jenderal Lyons, yang sedang mengadakan konversi pers. Sang jenderal mengatakan dengan tegas bahwa ia diberikan arahan untuk menyelamatkan negara dari ancaman virus zombie ini. Karena antivirus zombie buatan dari Veja tidak mampu menyelamatkan manusia, maka dari itu pasukan militer pun mengambil keputusan yang akan segera membumi hanguskan wilayah karantina di dalam tembok dengan menggunakan bom udara dalam waktu 48 jam dari sekarang. Sementara itu, Chase beserta kelompoknya yang melihat siaran tersebut di televisi mulai menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan yang cukup tertekan. Kacaunya lagi, persediaan Jombrek milik Crystal tinggal 1 dan ia harus mendapatkan Jombrek lagi sebelum efek vaksin itu habis yang akan merubah Crystal menjadi zombie. Dan tiba-tiba, di tengah perencanaan aksi datanglah sekumpulan para bandit yang dibawa pimpinan seorang pria bernama Logan, datang untuk menjarah tempat itu sehingga mereka harus bersembunyi. Logan yang memasuki toko tempat mereka bersembunyi, seketika mencurigai senjata yang berada di atas meja yang membuktikan jika di sini ada kehidupan. Logan yang langsung menyisir tempat ini dihadapkan dengan Crystal yang berhasil mengusirnya dengan todongan pistol kosong yang ia temukan di toko ini. Seketika setelah kepergian Logan, disertai dengan kepergian Crystal beserta Maggie yang keluar dari toko untuk mencari Jombrek. Sementara itu Chase mengalihkan perhatian para zombie dan melakukan perlawanan dengan persenjataan seadanya. Chase yang berjuang mati-matian untuk mengalihkan perhatian seketika mengalami kebuntuan setelah seluruh senjata untuk bertahan tidak lagi berguna, yang membuat Chase mulai terpojok hingga akhirnya ia pun kabur melalui sebuah gang dengan mengunci sebuah gerbang menggunakan obeng. Tapi naas, justru ia terjebak di gang buntu tersebut sehingga bertemu dengan zombie polisi dan juga badut. Saat bergerak mundur, ia tersandung oleh sebuah tangan manusia membuat ia terjatuh sehingga menarik perhatian kedua zombie itu. Zombie polisi yang mulai menyerang Chase, beruntunglah ia berhasil cekatan mengalahkannya dengan sebuah pistol milik polisi itu. Namun tiba-tiba ia diserang oleh zombie badut disertai gerbang yang dikunci oleh obeng. Tidak bertahan lama yang membuat para zombie berhasil menerobos gerbang dan berlari berdatangan ke arahnya. Seketika zombie badut yang hampir menggigit Chase, tiba-tiba datang sebuah mobil van yang langsung menabrak kepala zombie badut itu, sekaligus menyelamatkan Chase dari ketidakinginan atas sambutan Crystal serta Maggie yang datang cepat waktu. Setelah melakukan pencarian vaksin Jombrek untuk Crystal, mereka masih saja belum menemukan hingga hari berlarut malam. Alhasil, mereka yang terus berjalan menelusuri kota yang sangat sepi, menemukan sebuah gudang di pusat kota yang tak lain dan tak bukan jika itu adalah gudang rahasia milik Federasi Veja yang menaungi vaksin ini. Dan saat Crystal beserta Chase sedang mencari Jombrek, dicemaskan oleh hilangnya Maggie yang ternyata memilih memisahkan diri, Maggie yang melihat sebuah potongan boneka yang tak asing baginya, berusaha mencari potongan lain dengan menyusuri ruangan ini. Dan benar saja, feelingnya begitu kuat ketika Maggie menemukan putrinya yang sudah berubah menjadi zombie dikurung di suatu tempat. Berkat rasa bersalah yang begitu kuat, sang ibu yang langsung meminta maaf begitu ikhlas
dirinya digigit oleh sang putri yang akan segera merubahnya menjadi zombie. Di sisi lain, Crystal yang menemukan tumpukan Zombrex begitu kesal karena Zombrex itu sama persis dengan yang ada di Megadome. Seperti yang sudah diketahui, antivirus Zombrex yang berada di Megadome terbukti tidak ampuh untuk menghentikan penyebaran virus. Dengan itu, Chase yang mendapatkan sebuah ide untuk merekam vaksin tiruan, yang mana ia memahami jika pada dasarnya vaksin Zombrex ada dua, karena vaksin yang Crystal gunakan berbeda dengan yang orang-orang gunakan saat itu. Hal itu disinyalir jika vaksin Zombrex yang pemerintah gunakan adalah vaksin tiruan. Dengan itu, mereka pun langsung mencari tempat yang aman di lantai 2, dan rekaman pun dimulai saat alarm gelang Crystal berbunyi. Di mana Crystal menyuntikkan Zombrex yang mereka baru temukan, hasilnya tidak ampuh sama sekali. Lalu, saat Crystal akan berubah menjadi zombie, Chase pun langsung membantu menyuntikkan vaksin persediaan pribadi milik Crystal, dan ternyata hal itu berhasil menghentikan penyebaran virus zombie. Setelah berhasil merekam, tiba-tiba datanglah para zombie yang berasal dari ruangan yang dibuka Maggie tadi, kini tampak keluar sehingga mereka harus berusaha menyelamatkan diri. Lalu, terlihat Crystal yang sempat tergigit kembali begitu dihiraukan mereka, jika itu tidak masalah, karena ia baru saja menyuntikkan vaksin Zombrex yang bisa mengatasi infeksi selama 24 jam. Hingga kini, pada akhirnya mereka terkepung di sebuah balkon lantai 2. Di tempat itu, Chase pun langsung mempublikasikan video tersebut sehingga menjadi viral dengan berjuta-juta penonton. Hal itu justru membuat masyarakat menganggap bahwa Verja atau Federal Emergency Zombie Agency selaku pengembang Zombrex yang telah memberikan kualitas vaksin buruk di Megadome. Berkat komunikasi antara Jordan dan Chase, hal itu membuat pihak militer melakukan konversi pers terhadap video rekaman Crystal tadi. Seorang pria bernama Norton pun mewakili Verja bahwa karantina adalah sebuah kesuksesan. Namun sang jenderal yang mewakili pihak militer menyatakan bahwa bencana zombie ini disebabkan oleh kegagalan pihak Verja yang membuat vaksin Zombrex tersebut. Alhasil, merasa Verja sudah gagal, dengan cepat diambil alih oleh pihak militer yang akan melindungi kota dari serangan zombie. Lalu tiba-tiba, di tengah terjebaknya Chase beserta Crystal di sebuah balkon. Saat itu juga tiba-tiba pasukan bandit Logan berdatangan. Mereka pun menghabisi semua zombie yang berada di sana, dan mereka juga memukul Chase dan juga menangkap Crystal. Hal itu Logan lakukan karena dendam kepada wanita nakal tersebut. Chase yang tersadar dari pingsannya dalam keadaan terikat di forklift. Tiba-tiba anak buah Logan datang menghampiri lalu meletakkan sebuah radio yang sedang menyala di dekat keberadaan Chase. Chase yang panik karena suara radio yang nyaring mulai mendatangkan zombie, berusaha mati-matian melepaskan ikatannya dan juga melawan zombie sebisanya. Hal yang jadi mengejutkan ketika Chase mendapati sebuah gas yang terpasang di belakang mengalami kebocoran. Chase yang tampak panik ketika melihat satu zombie yang mulai mendekat menghampiri dengan tangan berapi, membuat ia begitu tidak kuasa jika zombie itu mendekat akan terjadi sebuah ledakan. Namun, setelah melakukan usaha yang begitu keras, beruntunglah Chase berhasil melepaskan ikatan itu dan berhasil selamat dari sebuah ledakan, sekaligus menewaskan bawahan Logan yang terkena pisau yang terlempar ke arahnya. Di tempat lain, Jordan yang bersikukuh untuk mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan Chase di gudang Verja diberikan sebuah informasi oleh sang jenderal jika pada dasarnya di gudang tidak ada teman Chase, yang ada para zombie. Jordan yang merasa kehilangan atas kabar tersebut tiba-tiba kembali dibuat heran ketika nyatanya Chase menelpon yang memberitahukan jika kabarnya baik-baik saja dan juga menginformasikan jika tidak ada tim penjemput ke arah dirinya. Chase yang mendapatkan arahan untuk mendatangi tempat karantina dengan segera mengendarai sebuah motor dan mulai mencari keberadaan Crystal yang sudah menghilang dari dirinya. Chase yang mendatangi anak buah Logan seketika melakukan sebuah pertarungan. Hal itu mengundang pertanyaan besar dari Logan yang dengan cepat bisa menyelamatkan Crystal yang hendak dibunuh. Crystal dan Chase yang kini mulai bekerja sama untuk melawan Logan berhasil dengan mudahnya melumpuhkan Logan, lalu berhasil kabur dengan motor tadi untuk menuju tembok pembatas ke area karantina. Setelah mereka berdua menelusuri jalan, pada akhirnya mereka yang sampai di tembok pembatas. Kedatangan mereka terlebih dahulu disusul oleh kedatangan Logan dengan membawa sekumpulan zombie bersamanya. Berhubung merasa dendam kepada Chase dan Crystal, Logan yang mulai melakukan pertarungan bersama dengan mereka berhasil melemparkan bom ke arah gerbang sehingga para tentara yang berjaga memutuskan untuk mundur. Sesaat sebelum bom itu meledak, Chase yang tidak ingin bom itu menghancurkan tembok karantina seketika mengambilnya dan berhasil melemparkan bom itu kepada Logan yang hendak membunuh Crystal. Alhasil, bom yang meledak seketika membuat tubuh Logan menjadi hancur lebur. Hal itu sekaligus membuat mereka berdua masuk ke dalam gerbang karantina dan sudah berjasa melindungi gerbang agar tidak terjadi kerusakan. Setelah terjadinya permasalahan yang cukup rumit, Chase yang mulai mengecek handphone miliknya seketika mendapatkan beberapa informasi dari Jordan
bahwa kegagalan vaksin zombie di Megadome itu bukan kualitas Veja yang buruk, melainkan para tentara yang telah sengaja menaruh Zombrex dengan dosis yang dikurangi, sehingga membuat kekacauan di Megadome dan mengkambing hitamkan perusahaan Veja. Tujuan para militer melakukan tersebut agar para rakyat tidak curiga, bahkan menyetujui pemasangan chip Zombrex berkonsentrasi tinggi yang hanya perlu diisi ulang setahun sekali. Yang mana tujuan sebenarnya para militer membuat Zombrex berbentuk chip, hal itu adalah utusan dari pemerintah pusat yang dibantu pihak militer agar dapat melacak privasi penduduk, mulai dari penyadapan, mengetahui lokasi setiap orang, mengetahui apa yang dilakukan orang-orang, dan juga memanfaatkan orang-orang. Dalam antara lain dari wabah yang mengerikan ini, pemerintah pusat dengan sengaja menggeser Federasi Veja pembuat vaksin agar mereka bisa membuat semacam alat dengan dalih vaksin untuk bisa memanfaatkan pemerintah. Dan tak lain dan tak bukan, jika sebenarnya yang berbahaya di sini bukan zombie, melainkan pemerintah itu sendiri yang memulai konspirasi dengan dalih memanfaatkan para penduduk dengan rencana yang akan mereka buat. Chase yang menghubungi Jordan seketika mendapatkan suara panggilan dari dalam kotak suara yang begitu dekat, yang mana di sana terdapat kamera dan ponsel milik Jordan disembunyikan untuk bahan bukti. Dengan sebuah informasi dari Jordan melalui pesan video berisikan semua bukti kejahatan militer yang disenyalir jika Jordan ingin Chase memberitahukan akan kejahatan pemerintah kepada halayak ramai. Hingga kini tibalah waktu di mana pemusnahan massal dengan mengutus 2 jet tempur serta menjatuhkan peledak ke area karantina. Di sana diperlihatkan 2 zombie yang sedang berpegangan tangan, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Maggie serta anaknya yang kini larut di dalam ledakan maha dahsyat itu. Hingga film Dead Rising tahun 2015 pun kini selesai. Berdurasi 118 menit, film ini menceritakan sebuah wabah yang menginfeksi sejumlah kota dengan penyebaran yang cukup singkat. Veja, salah satu perusahaan negara yang diutus oleh pemerintah, mendapatkan ancaman keras ketika mereka digulingkan karena faktor pemerintahan yang sengaja ingin mengambil alih tugas dengan faktor jika mereka berkehendak memanfaatkan pemerintah melalui sebuah vaksin lalu tambahan chips khusus yang sekaligus bisa menyadap privasi pengguna di seluruh penjuru kota. Sedikit pesan yang bisa saya sampaikan, jika pada dasarnya film ini bertemakan zombie, namun diberikan sedikit bumbu konspirasi yang sengaja disisipkan di alur cerita yang begitu rumit. Pasti dari kalian mungkin bingung dengan alur cerita di film ini, namun memang inilah pesan-pesan yang justru disampaikan di dalam film ini. Bukan mengerikannya zombie, melainkan mengerikannya sebuah konspirasi yang dihadirkan oleh pemerintah di tengah adanya pandemik tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian memahami alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata dari apa yang saya ucapkan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.